Tuan Wen menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus senang, tatapannya perlahan berpindah-pindah antara Wen Xiang dan yang lainnya. Identitas asli empat pendeta agung selalu menjadi rahasia Long Qi. Ia telah mencoba segala cara untuk mengetahuinya sebelumnya, tetapi sia-sia. Kini setelah ia akhirnya bertemu mereka, itu berarti ia memiliki kesempatan. Jika empat pendeta agung mengikuti Long Qi, mereka mungkin juga akan mengikutinya. Selama ia menawarkan lebih dari Long Qi, pasti ada cara lain untuk memenangkan hati mereka. Lagi pula, terlalu banyak orang di Kabupaten Changshan yang membenci empat pendeta agung. Su Tang menatap Tuan Wen dan tersenyum lagi, lalu meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan berkata dengan ringan, "Saudara Long, apakah Anda bercanda?" Long Qi telah memperhatikan Wen Xiang dan yang lainnya. Meskipun Su Tang masih muda dan bingung, ia selalu memahami aturan dan peraturan. Tujuannya membiarkan Wen Xiang dan yang lainnya melepas penyamaran mereka hanyalah untuk membuat suasana pertarungan lebih intens dan lebih tegas. Tuan Wen bahkan tidak menyadari niat membasmi dari gerakan ini, dan ia tidak terkejut melainkan senang. Jadi, ia benar-benar dapat membuat keputusan. Ada apa denganku? Tanya Long Qi heran, tak menyangka Su Tang akan menunjuknya. Beberapa hari yang lalu, kau bilang Tuan sedang sakit parah dan umurnya hanya tinggal 2 atau 3 bulan lagi, kata Su Tang sambil tersenyum, tapi kulihat Tuan masih bersemangat dan kuat. Bukan hanya 2 atau 3 bulan, tapi dia bisa hidup 20 atau 30 tahun lagi. Saya bukan seorang kultivator, jadi tentu saja saya tidak tahu kalau dia berpura-pura sakit, kata Long Qi. Long Qi, kukira aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi aku tak menyangka kau malah mengumpatku di belakangku. Kata Tuan Wen dengan marah. Jangan marah, jangan marah. Kesehatanmu lebih penting. Su Tang buru-buru mencoba menenangkan suasana, lalu berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Tuan, jika Anda meminta saya menunggu 2 atau 3 bulan, itu pasti tidak masalah. Itu akan tiba dalam sekejap mata. Saya bisa menunggu. Tapi jika Anda meminta saya menunggu 20 atau 30 tahun, maka Anda terlalu banyak meminta. Apa? Aku keterlaluan. Tuan Wen sempat bingung. Orang menyebalkan. Teriak para pengikut di belakang Tuan Wen kepada Su Tang. 10.000 tahun terlalu lama, kita harus memanfaatkan hari ini, kata Su Tang lembut, aku tidak ingin menunggu 1/4 jam pun sekarang. Tuan Wen merasa ngeri. Ia akhirnya memahami niat tersembunyi Su Tang, tetapi ia merasa sulit untuk mempercayainya. Ia telah berdebat dengan Long Qi begitu lama, hubungan mereka menjadi hampir seperti musuh, namun ia tidak pernah berpikir untuk melenyapkan Long Qi. Ini sebagian karena pria mulia itu, dan sebagian lagi karena pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Juxianlou Tang Wanli menderita kekalahan telak karena rekan-rekan lamanya hampir musnah, sementara para pendatang baru berselisih, penuh kontradiksi dan intrik. Long Qi memanfaatkan setiap kesempatan, memenangkan beberapa pihak, memprovokasi yang lain, dan menyerang yang lain, secara bertahap merebut inisiatif. Ada banyak kekuatan di Kabupaten Changshan yang mengincar menara Miaodao, jadi Tuan Wen tahu betul bahwa ia harus tetap menahan diri. Ia boleh berdebat dan saling membenci, tetapi ia tidak boleh bertindak. Ketika sarangnya terbalik, tak seorang pun akan selamat. Siapa sangka seseorang tidak akan menaati aturan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya sang guru besar datang ke paviliun Miaodao setelah Long Qi mengundurkan diri, dan Tuan Su Tangsu mengungkapkan niat membasminya tanpa ampun. Beraninya kau menyinggung atasanmu. Pengikut Tuan Wen sudah meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Jangan main-main dengan mainanmu, nanti kau menyesal, kata Xiao Buhui sambil tersenyum. Tong Fei menatap Xiao Buhui, mengerutkan kening lagi, dan dengan ujung jari kakinya, dia menjatuhkan palu itu ke tanah dan kemudian dengan lembut menangkapnya di tangannya. Wen Xiang mengeluarkan sepasang sarung tangan yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dari belakang pinggangnya dan mengenakannya di tangannya yang ramping seperti daun bawang. Hanya lelaki tua kurus itu yang menatap Long Qi. Dia adalah pelayan Long Qi, jadi tentu saja dia akan mengutamakan keputusan Long Qi. Suhu di aula seakan langsung turun hingga mencapai titik beku. Wajah Mo Xiaobei memucat saat ia bersembunyi jauh. Ia mengira kedatangan Su Tang akan membantu Long Qi dan menekan sang guru, tetapi ia tidak menyangka tekanannya akan berlebihan. Para pengikut Tuan Wen berkeringat dingin di dahi mereka. Kekuatan keempat pendeta agung itu tak terduga, dan ia merasa tak ada tandingannya. Tuan Wen tak percaya apa yang dilihatnya. Su Tang baru beberapa hari menjabat, dan dia sudah mendapatkan kepercayaan dari beberapa pendeta. Mustahil. Tunggu sebentar. Long Qi tiba-tiba berkata, Tuan Su, guru besar telah kehilangan keluarga dan orang-orang terkasihnya karena paviliun Miaodao ini. Tolong beri dia akhir yang baik, anggap saja sebagai kasihan padanya. Tangan Tuan Wen sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena marah. Kapan dia, Wen Ping, butuh belas kasihan orang lain? Su Tang terdiam sejenak. Long Qi tiba-tiba memanggilnya Tuan Su,
yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saudara Long, seandainya aku meninggal beberapa hari yang lalu, siapa yang akan mengasihaniku? Kata Su Tang sambil tersenyum. Tuan Su, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Tuan Wen berdiri dengan marah dan menggebrak meja. Saya pendiri Paviliun Miao Dao. Saya pemilik sejati Paviliun Miao Dao. Anda mau memberontak? Konyol sekali, jawab Su Tang malas. Sebagian besar senjata spiritual dibuat oleh pandai besi dan pengrajin kulit, tapi lihatlah senjata-senjata spiritual terkenal di dunia. Berapa banyak di antaranya yang ada di tangan pandai besi dan pengrajin kulit? Tuan Wen terdiam sesaat. Aku punya teman yang menemukan Mo Zilan di hutan hitam. Sekelompok bandit mengikutinya kemana-mana, berencana untuk membawanya pergi. Aku mewarisi bisnis keluarga, dan beberapa penjahat diam-diam berencana untuk mencurinya. Su Tang berkata dengan nada sarkastis, kau sudah hidup sampai tua, dan kau bahkan tidak tahu kebenaran kecil ini. Apa yang tidak kau ciptakan, warisi, atau temukan tidak akan menjadi milikmu selamanya. Terlebih lagi, kau meninggalkan saudara-saudaramu yang berjuang untukmu dan diam-diam melarikan diri bersama keluargamu. Saat itu, kau sudah menyerah. Wajah Tuan Wen memucat. Meskipun kata-kata Su Tang tidak kasar, sikapnya sangat tegas. Tidak akan ada hasil yang baik hari ini. Aku terluka, jadi aku tidak akan mengganggumu di sini. Su Tang berdiri dan berjalan perlahan. Mo Xiaobai bereaksi dan bergegas maju untuk membantu Su Tang. Sosoknya, baik sengaja maupun tidak, menghalangi Su Tang. Jika Tuan Wen dan pengikutnya tiba-tiba menyerang, ia akan menggunakan tubuhnya untuk mengulur waktu bagi Su Tang dan juga mengulur waktu bagi para pendeta untuk bertindak. Su Tang, kau masih belum tahu siapa aku, kan? Tuan Wen mencibir, aku. Su Tang berbalik dan melirik Tuan Wen, lalu berkata dengan tenang, orang mati. Mata Tuan Wen berkilat, dan tepat ketika tangan yang menepuk meja hendak bergerak, tangan ramping lain tiba-tiba muncul dan menekan punggung tangannya. Tuan Wen merasa seolah-olah ada gunung yang menekan punggung tangannya, dan ia tak bisa bergerak lagi. Kemudian ia mendengar suara lembut penuh penyesalan Tuan, kenapa repot-repot? Kenapa repot-repot? Su Tang berjalan memasuki halaman dengan dukungan Mo Xiaobai, dan Long Qi mengikutinya keluar. Benturan keras, raungan, dan jeritan terdengar di aula. Jelas, pertempuran telah pecah. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika melakukan ini? Tanya Long Qi perlahan. Sebagai akibat dari, kesetiaan adalah bagian yang sangat penting dari aturan. Prajurit yang berkeluarga harus setia kepada keluarganya, prajurit yang berkelompok harus setia kepada kelompoknya, dan tentu saja, orang-orang dari Paviliun Miao Dao harus setia kepada Paviliun Miao Dao. Bagaimanapun, Guru Agung adalah Guru Agung Paviliun Miao Dao. Kau bahkan berani membasminya, dan hatimu benar-benar tak terkendali. Bagaimana mungkin orang seperti itu diterima oleh orang lain? Long Qi berkata, kau akan dikucilkan. Semua orang akan waspada terhadapmu. Mereka tidak akan lagi mempercayaimu, apalagi bekerja sama denganmu. Su Tang tersenyum. Aku tahu kau memandang rendah mereka, tapi jika kau tidak bisa berintegrasi dengan kelompok ini, jalanmu akan sulit. Meremehkan mereka. Apa aku? Aku menyadarinya saat kita di teras kemenangan, kata Long Qi dengan suara rendah. Saat mereka mengobrol, mereka memamerkan kekuatan mereka atau membicarakan berbagai macam wanita. Kau menolak untuk ikut, menoleh ke langit beberapa kali, menunjukkan bahwa kau tidak sabar dan ingin pergi. Tapi apa kau benar-benar berpikir Paviliun Miao Dao bisa menangani semuanya sendiri? Tidak, kau butuh bantuan mereka. Aku tahu Wen Ping ambisius tapi tidak kompeten, dan dia berulang kali membuat masalah bagi Paviliun Miao Dao. Jika aku bisa menyingkirkannya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Long Qi melanjutkan, kenapa kau membiarkannya hidup sampai hari ini? Jika Wen Ping masih hidup, mereka pasti akan bersimpati dan kasihan padaku. Mereka bahkan mungkin menyarankan agar aku membasmi Wen Ping saja dan menjadi guruku sendiri. Tapi jika aku benar-benar melakukannya, mereka pasti akan menjauhiku, menganggapku tidak punya dasar. Maka Paviliun Miao Dao tidak akan pernah mencapai momentum seperti sekarang ini. Saudara Long, siapa yang bilang aku membasmi tuannya? Kata Su Tang sambil tersenyum. Long Qi langsung tertegun. Zhao Bocheng pertama-tama memerintahkan seseorang untuk membasmiku, lalu Zhao Liangdong mengirim seseorang untuk menyelinap ke Paviliun Miao Dao dan membasmi guru besar. Su Tang berkata ini adalah perseteruan berdarah yang tak terdamaikan. Ekspresi Long Qi menjadi sangat rumit. Ia tak bisa berkata apa-apa dan menatap gerbang sudut di depannya dengan linglung. Pada saat itu, terdengar suara ledakan keras, dan dinding bangunan belakang retak. Melihat melalui celah itu, Tong Fei melompat dan memukul bagian belakang kepala Tuan Wen dengan palu di tangannya. Suara perkelahian kemudian berhenti dan suasana menjadi sangat hening. Kakak Long, tidurlah lebih awal. Besok akan sangat sibuk. Su Tang berkata, Xiaobai, kau tidak perlu mengantarku.
Kau bisa mendekorasi tempat ini. Setelah berkata begitu, Su Tang menepis tangan Mo Xiaobai dan perlahan berjalan menuju gerbang sudut sendirian. Ketika Wen Xiang dan yang lainnya keluar dari gedung, mereka hanya melihat punggung Su Tang. Wen Xiang mengerutkan kening dan bertanya, dia sudah pergi. Orang itu memang terbasmi, tapi setidaknya ada cara untuk mengatasi akibatnya, bukankah seharusnya dipikirkan? Xiao Buhui juga sedikit tidak puas. Setiap kekuatan yang ingin tumbuh dan menjadi lebih kuat harus diakui oleh lingkungan sekitarnya. Dalam istilah dunia lain, ia harus memiliki tingkat legitimasi tertentu. Paviliun Miaodao sebelumnya memang legal, tetapi mereka telah membasmi pemilik sah Paviliun Miaodao. Apakah mereka dapat terus diakui oleh lingkungan sekitarnya masih belum diketahui. Beberapa orang atau kekuatan yang memusuhi Paviliun Miaodao tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menambah penghinaan atas luka. Tuan Su berkata bahwa anak buah Zhao Liangdong lah yang membasmi gurunya, kata Long Qi. Wen Xiang, Xiao Buhui, dan yang lainnya saling berpandangan dengan kaget. Jika ini pemberontakan yang sudah direncanakan sejak lama, wajar saja Su Tang akan menggunakan cara seperti itu, tetapi ia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Mereka mengerti bahwa Tuan Wen berusaha melindungi Zhao Liangdong, yang membuat Su Tang sangat marah. Semuanya terjadi dengan tergesa-gesa, dan ia berpikir untuk menyalahkan orang lain dalam sekejap mata. Sungguh licik. Wen Xiang, tangkap Zhao Liangdong, kata Long Qi lembut, kita tidak boleh membiarkan dia jatuh ke tangan orang lain. Apakah ada yang percaya? Tanya Wen Xiang. Zhao Bocheng pengecut. Dia tidak akan pernah berani mengirim seseorang untuk membasmi Tuan Su. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Long Qi berkata, kematian Tuan Su memberi kita alasan dan kesempatan untuk meningkatkan pengaruh kita. Begitu kita tahu siapa dalang di balik keluarga Zhao, orang-orang tentu akan mempercayainya. Berita kematian Tuan Wen menyebar dengan cepat di Kabupaten Changshan. Beberapa orang bersuka cita, sementara yang lain diam-diam khawatir. Pembasmian Su Tang telah membuat suasana di Kabupaten Changshan sangat tegang. Sekarang Tuan Wen juga dibasmi. Betapapun hebohnya reaksi Paviliun Miaodao, hal itu tidak mengejutkan. Keesokan paginya, para prajurit Paviliun Miaodao memblokir seluruh jalan di depan paviliun, melarang siapapun masuk atau keluar, dan untuk sementara waktu berhenti menerima komisi dari pihak lain. Namun, para prajurit pengembara yang telah berkeliaran di Paviliun Miaodao sepanjang tahun tidak tinggal diam. Mereka semua disewa oleh Paviliun Miaodao dan berkeliaran dalam kelompok 3 atau 5 orang, membuat seluruh Kabupaten Changshan dipenuhi atmosfer badai yang mengancam. Siang hari di hari ketiga, Mo Xiaobai masuk ke ruang rahasia sambil membawa setumpuk informasi dan berkata dengan hormat kepada Su Tang, Tuan Su, semuanya ada di sini. Tuan Wen telah meninggal dunia, dan Su Tang seharusnya dipromosikan menjadi Tuan Agung, dan bertanggung jawab atas segalanya di Paviliun Miaodao. Namun, Su Tang meminta orang-orang di Paviliun Miaodao untuk tetap memanggilnya Tuan, dan mengubahnya terlalu cepat pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Mungkinkah Zhao Liangdong menyembunyikan sesuatu? Tanya Su Tang sambil menerima informasi itu. Mustahil, kata Mo Xiaobai, entah pertanyaan yang kami ajukan bermanfaat atau tidak, dia akan terus-terusan menanyakannya, seolah-olah takut penjelasannya kurang detail. Haha, dia hampir mati ketakutan. Su Tang membolak-balik beberapa halaman dan matanya tertuju pada daftar nama yang panjang. Seiring otaknya menjadi jernih dan bersih, daya ingat, kemampuan analisis, dan penanisasiannya pun meningkat pesat. Hanya dalam beberapa menit, ia menemukan sesuatu yang menarik. Apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Su Tang. Mungkin keluarga Cheng. Mo Xiaobai mengangguk, lalu berjalan ke meja, membalik dokumen kembali ke depan, menunjuk, dan berkata, Tuan, begini, 3 hari sebelum Anda dibasmi, Cheng Xiyuan dari keluarga Cheng mengadakan makan malam di Deseng Tai. Dia hanya mengundang 2 orang, Tai Changhai dari keluarga Tai, dan Zhao Bocheng. Zhao Liangdong menjelaskan bahwa dia ingat ayahnya, Zhao Bocheng, sangat bahagia ketika pergi, tetapi menjadi depresi ketika kembali. Dia juga mengeluh bahwa Tuan Wen tidak kompeten dan selalu diinjak-injak oleh bawahannya. Ada lagi, tanya Su Tang. Tuan, tolong lihat lagi. Mo Xiaobai membalik halaman informasi itu. Sehari sebelum Anda dibasmi, Zhao Liangdong pergi keluar kota untuk bersantai dan bertemu Cheng Mudi, putra sulung Cheng Xiyuan. Zhao Liangdong ingat Cheng Mudi bertanya mengapa dia tampak begitu sedih, jadi dia menceritakan masalahnya. Cheng Mudi terus berusaha menghiburnya, mengatakan bahwa jika Anda bisa menahan amarah sebentar, Anda tidak akan pernah merasa tertekan lagi. Dia juga mengatakan bahwa terkadang pria harus berpura-pura pengecut. Jika Anda tidak bisa menang, Anda seharusnya tidak membuat masalah. Ada hal-hal lain yang tidak dapat diingat Zhao Liangdong. Pokoknya, ketika dia pulang, dia merasa dadanya akan meledak. Bagaimana dia dan Fu Xiaochun bisa saling kenal? Sudah berapa lama mereka saling kenal? Tanya Su Tang.
Fu Xiaochun adalah prajurit yang ditikam Su Tang sampai mati dengan sarungnya hari itu. Hampir setengah tahun, jawab Mo Xiaobai. Su Tang ragu sejenak dan bertanya, apakah saudara Long tahu tentang ini? Dia belum ke paviliun Miaodao selama 2 hari, kata Mo Xiaobai. Su Tang mendesah pelan. Ia bisa merasakan bahwa setelah membasmi Tuan Wen, Long Qi tampak menjauhkan diri darinya. Sebagai anggota paviliun Miaodao, membasmi Tuan Wen tanpa ampun adalah tindakan tanpa hati nurani yang bersih, yang kemungkinan besar akan membangkitkan kewaspadaan dan penolakan dari faksi lain. Sekarang setelah dipikir-pikir, kurangnya hati nurani yang bersih ini juga merupakan ide Long Qi sendiri. Apakah kamu tahu apa yang sedang dia lakukan? Tanya Su Tang dengan suara rendah. Sepertinya, mereka sedang bersiap untuk menikah. Menikah? Su Tang sedikit terkejut. Su Tang mengambil informasi itu dan perlahan berdiri. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Sejak bertemu Long Qi selalu berusaha membimbingnya. Su Tang mengerti bahwa Long Qi ingin mengajarinya semua pengalaman dan pemahamannya selama bertahun-tahun, agar ia tidak tersesat di masa depan dan membawa bencana bagi paviliun Miaodao. Dapat dikatakan bahwa Long Qi telah melakukan kebaikan besar padanya. Namun, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, dan Su Tang tidak dapat sepenuhnya mengikuti instruksi Long Qi. Ia suka memotong simpul Gordian, tetapi Long Qi melihat ke depan dan ke belakang. Ia suka menggunakan metode yang keras untuk melawan musuh, tetapi Long Qi selalu menasihatinya untuk belajar berkompromi. Ia membenci aturan, dan alasan mengapa ia berpura-pura rendah hati dan tidak mencolok adalah karena ia tahu bahwa ia tidak berhak bersikap sombong, tetapi Long Qi menganggap aturan sebagai keyakinan dan tidak pernah melanggar aturan. Meskipun kepribadiannya sangat berbeda dengan Long Qi, ada pepatah yang mengatakan, carilah kesamaan sambil mengesampingkan perbedaan. Ia bisa memanfaatkan pernikahan Long Qi yang akan datang sebagai alasan untuk berbicara dengannya, memperbaiki hubungan mereka, dan juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Cheng. Dari informasi yang dikumpulkan selama interogasi, tampaknya ia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Cheng. Namun, ia baru saja tiba di Kabupaten Changshan dan tidak memiliki dendam masa lalu maupun masa kini terhadap keluarga Cheng. Jadi mengapa mereka sampai sejauh ini mengincar Su Tang? Jika ia benar-benar memutuskan untuk melawan keluarga Cheng, apa yang harus ia perhatikan? Bagaimana ia akan melanjutkannya? Ada begitu banyak pertanyaan. Kebetulan juga Su Tang baru saja berjalan menuju gerbang rumah Long Qi ketika 2 pelayan membuka pintu. Long Qi, yang berpakaian sangat rapi dan berwajah bersih, berjalan keluar perlahan. Kedua pria itu bertabrakan. Kakak Long, kamu terlihat sangat mudah hari ini. Apakah kamu akan menemui kakak iparmu? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Aku akan pergi berbelanja dengan mereka. Wajah Long Qi memerah, lalu mengerutkan kening berlari sendirian lagi. Kau benar-benar lupa rasa sakitnya setelah bekas lukanya sembuh. Mo Xiaobai meminta seseorang untuk mengikutiku. Aku takut mereka akan mengganggu tetanggamu, jadi aku meminta mereka untuk tetap di persimpangan, kata Su Tang. Lain kali kau harus lebih berhati-hati. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Long Qi bertanya, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Sebelum kamu menikah, aku harus bertemu kakak iparku dulu. Kalau aku mengundang orang yang salah ke pernikahan, hasilnya akan buruk. Kakak iparku mungkin akan berpikir kamu sudah sering berselingkuh. Baiklah, saatnya untuk saling mengenal. Long Qi mengangguk. Su Tang mengikuti Long Qi perlahan. Ia berencana untuk mengobrol tentang hal-hal kecil terlebih dahulu, lalu membicarakan bisnis. Jika ia langsung ke intinya, Long Qi akan merasa tidak enak. Ia hanya akan datang ketika ada yang ingin ditanyakan, dan akan melupakannya ketika tidak ada hal lain. Setelah berjalan beberapa saat, seorang wanita bergaun merah muda menghampiri mereka sambil menggendong seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun. Ketika melihat Long Qi dan Su Tang, ia berdiri di sana dengan senyum malu-malu. Penampilan wanita itu tidak terlalu mencolok. Tubuhnya agak ringkih dan kulitnya terlalu pucat, membuat orang merasa kekurangan gizi. Terlebih lagi, Su Tang juga melihat rok panjang wanita itu penuh tambalan. Ayue, kenapa kamu di sini? Long Qi tersenyum, senyum yang sangat cerah. Kakak ipar, melihat senyum Long Qi, Su Tang tertegun. Dengan status Long Qi di Kabupaten Changshan, wanita seperti apa yang tidak bisa ia temukan? Wanita itu tampak agak biasa saja. Ya, Long Qi menjawab dengan suara rendah. Nanan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata wanita itu lembut. Haha, kata Su Tang, anaknya sudah sebesar ini. Jangan bicara omong kosong, itu anak mantan suaminya, kata Long Qi. Pada saat ini, gadis kecil itu melepaskan diri dari tangan ibunya dan berlari ke arah Long Qi dengan gembira. Senyum Long Qi berubah lembut. Ia berlari beberapa langkah ke arah gadis kecil itu sambil berseru, Nanan, hati-hati jangan sampai jatuh. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Ketika gadis kecil itu mendekat, ia membungkuk dan menggendongnya. Paman Long, sini. Gadis kecil itu memegang 2 batang bambu. Setiap batang bambu diisi dengan blueberry Tibet seukuran kacang almond, persis seperti manisan hau dari dunia lain, hanya saja manisan hau perlu disiram sirup, sementara blueberry Tibet dimasak dalam air gula kental dengan api kecil. Long Qi mengambil seikat blueberry Tibet dan berkata sambil tersenyum, Nanan adalah yang terbaik. Tatapan gadis kecil itu tertuju pada Su Tang, dan setelah ragu sejenak, dia memanggil lagi, Paman, berikan. Mata gadis kecil itu berkedip-kedip, lengannya setengah terentang dan setengah terlipat. Jelas terlihat bahwa ia enggan berpisah dengan seikat buah hijau Tibet itu. Ia hanya bersikap sopan kepada Su Tang. Dibandingkan dengan sikapnya yang penuh kasih sayang kepada Long Qi tadi, perlakuannya terlalu berbeda. Kalau orang lain, mereka pasti tidak akan makan makanan anak-anak, tapi Su Tang punya niat buruk. Ia membungkuk sambil tersenyum, menggigit buah hijau Tibet di bagian bawah, memutar lehernya sedikit, dan menggerakkan mulutnya. 6 atau 7 buah hijau Tibet ditusuk sate menghilang, hanya menyisakan tusuk sate bambu kosong. Gadis kecil itu tertegun. Ia menatap tongkat bambu di tangannya, lalu ke mulut Su Tang yang sedang mengunyah, lalu ke tongkat bambu itu lagi, lalu ke Su Tang lagi. Ia merasa sangat sedih, lubang hidungnya melebar, dan air mata menggenang di matanya. Orang menyebalkan. Long Qi marah sekaligus geli. Ia segera memasukkan buah biru Tibet di tangannya ke tangan gadis kecil itu dan membujuknya. Nanan, jadilah anak baik. Paman tidak akan memakannya lagi. Nanan, makanlah. Gadis kecil itu cemberut, mengambil tongkat bambu yang disodorkan Long Qi, mengerahkan segenap tenaganya untuk menatap Su Tang dengan tajam, lalu memalingkan kepalanya ke sisi lain. Tuan Su, Anda, kata Long Qi. Kakak Long, tolong jangan panggil aku Tuan, ya. Rasanya, agak kasar. Panggil saja aku Su Tang seperti sebelumnya. Hehe, oke. Su Tang, aku tahu kamu pasti punya sesuatu untuk dibicarakan, tapi tidak hari ini. Aku sudah berjanji pada Nanan bahwa aku akan menghabiskan seharian bersamanya. Long Qi mencubit hidung gadis kecil itu sambil berbicara, benar begitu, Nanan. Ya, gadis kecil itu mengangguk penuh semangat, lalu mengecup wajah Long Qi. Besok malam, aku akan datang menemuimu, kata Long Qi sambil berjalan menuju wanita di seberangnya. Karena Long Qi sudah mengatakan ini, Su Tang tidak bisa mengikutinya dan hanya bisa menatap punggung Long Qi tanpa daya. Di kejauhan, Long Qi meletakkan gadis kecil itu di tanah dan membawanya pergi, sementara wanita itu sengaja tertinggal di belakang. Gadis kecil itu sepertinya merasa ibunya agak enggan melepaskannya, jadi ia menarik Long Qi kembali, masing-masing satu di tangan. Gadis kecil itu sangat gembira, melompat-lompat, tertawa, dan berteriak di tengah ruangan. Suaranya terdengar dari kejauhan. Hati Su Tang tiba-tiba menghangat. Ini pasti kehidupan yang benar-benar diinginkan Long Qi. Su Tang kembali ke paviliun Miao Dao dan meminta Mo Xiaobei untuk memilah semua informasi terkait keluarga Cheng. Keluarga Cheng memiliki status yang sangat tinggi dan kekuatan yang kuat di Kabupaten Changshan. Ia tidak yakin keluarga Cheng dapat digulingkan dengan mudah. Tanpa informasi yang cukup, keputusan apapun akan menjadi lelucon. Mo Xiaobei sangat cerdas. Ketika mendengar Su Tang menginginkan informasi keluarga Cheng, ia samar-samar mengerti maksud Su Tang. Ia meletakkan informasi itu di atas meja dan berbalik untuk pergi. Ada raut khawatir di wajahnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan niatnya. Su Tang membolak-balik buku itu perlahan. Ia ingin mengetahui hubungan antara keluarga Cheng dan keluarga Tai, keluarga Bai, dan keluarga Mu, serta kepribadian, kemampuan, hobi, dan sebagainya dari setiap anggota keluarga Cheng. Informasi yang ia dapatkan sangat banyak. Malam harinya, Mo Xiaobei membuka pintu lagi dan buru-buru berkata, Tuan, ada pergerakan di rumah Cheng. Apa yang terjadi? Su Tang mengangkat kepalanya. Nyonya Hong, yang datang ke ibu kota, sedang mengunjungi Kabupaten Changshan dan menginap di rumah keluarga Cheng sore ini. Kepala keluarga Cheng telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan lusa dan telah mengirimkan undangan. Kami juga telah menerima 2 undangan. Nyonya Hong, Su Tang tertegun. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Nyonya Hong berasal dari keluarga Xia di Sanjing. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Xia sama terkenalnya dengan keluarga Sue, yang dikenal sebagai Jingdong Sue dan Jingqi Xia. Namun, kekayaan keluarga Xia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dengan setiap generasi menurun. Kepala keluarga saat ini, Xia Jinchang, telah berlatih dengan tekun selama beberapa dekade tetapi belum mencapai pangkat Grandmaster. Sepertinya garis keturunan leluhurnya telah terputus. Orang-orang di Sanjing sering mengolok-olok keluarga Xia, mengatakan bahwa setelah insiden tragis di Jingmen, posisi keluarga Xia direbut dan bahwa anggota keluarga Xia saat ini sama sekali bukan keturunan leluhur asli. Mo Xiaobei berkata,
meskipun keluarga Xia hampir menjadi bahan tertawaan di Sanjing, unta kurus masih lebih besar daripada kuda. Bagi kami di Kabupaten Changshan, kami sama sekali tidak bisa mengabaikan mereka. Tuan, ini informasi Nyonya Hong. Apakah Anda menemukan informasinya secepat itu? Tuan, Anda tidak tahu betapa terkenalnya dia, kata Mo Xiaobai sambil tersenyum. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya, kata Sutang. Sutang membolak-balik beberapa halaman dan tak kuasa menahan tawa. Mo Xiaobai benar, Nyonya Merah memang terlalu terkenal, dan bahkan tidak bagus. Ia memiliki kepribadian yang aneh dan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Ia telah melakukan banyak hal yang membuat orang-orang mengkritiknya. Menurut catatan, nama asli Nyonya Hong adalah Xia Hongbing. Semasa kecil, ia berasal dari keluarga bangsawan. Ia lembut dan anggun, penuh perhatian, dan sangat cantik. Namun, bakat kultivasinya sangat rendah. Keluarga Xia menghabiskan banyak sumber daya untuknya, tetapi hasilnya sungguh mencengangkan. Ia hanyalah seorang pendekar tingkat menengah. Secara kebetulan, Xia Hongbing bertemu dengan tuan muda ketiga dari keluarga Qi. Ia adalah pria yang luar biasa cerdas, berpengetahuan luas, pandai berbicara, dan sangat populer. Para tuan muda Sanjing, meskipun semuanya memandang rendah dirinya, menganggapnya sebagai teman dekat. Namun, tuan muda ketiga memiliki kelemahannya sendiri, bahkan lebih buruk daripada Xia Hongbing, ia tidak memiliki cara untuk berkultivasi. Tingkah laku tuan muda ketiga keluarga Qi membuat jantung Xia Hongbing berdebar kencang. Mungkin karena mereka sama-sama menderita, atau mungkin ia memang terpesona olehnya. Setelah satu pertemuan, Xia Hongbing bersumpah untuk tidak menikahi siapapun selain dirinya. Sayangnya, tuan muda ketiga keluarga Qi sudah memiliki tunangan, dan mereka akan segera menikah. Sekembalinya, Xia Hongbing berlutut di hadapan kepala keluarga dan memohon, tetapi Xia Jinchang memandang rendah keluarga Qi. Keluarga Qi hanyalah keluarga kecil dan tidak cocok untuk mereka. Terlebih lagi, tuan muda ketiga keluarga Qi tidak memiliki cara untuk berlatih dan hanya seorang yang sia-sia. Xia Jinchang tentu saja tidak akan membiarkan cucunya sia-sia. Namun, Xia Hongbing bertekad bulat dan bahkan beberapa kali mencoba basmi diri. Di saat yang sama, tunangan tuan muda ketiga keluarga Qi bentrok dengan beberapa prajurit yang berkeliaran di jalan dan sayangnya tewas. Xia Jinchang, kepala keluarga Xia, merasa kasihan pada cucunya. Melihat Xia Hongbing telah mengambil keputusan, dan mendengar tunangan tuan muda ketiga keluarga Qi terbasmi, rintangan terakhir pun sirna dan ia terpaksa setuju dengan berat hati. Keluarga Qi tentu saja sangat gembira. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk memasuki jalur menuju ke atas. Tuan muda ketiga keluarga Qi sempat berduka, tetapi akhirnya tak kuasa menahan bujukan orang tua dan saudara-saudaranya, dan diam-diam menerima pengaturan keluarga. Pada hari pernikahan, tuan muda ketiga keluarga Qi awalnya bersikap biasa saja, tetapi entah mengapa, ia tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan, bagaikan harimau yang mengamuk, dan menamparkan Xia Hongbing 2 kali di depan umum. Ternyata Xia Hongbing lah yang memerintahkan para prajurit pengembara itu untuk membasmi tunangannya. Pernikahan itu tidak dapat dilanjutkan, dan setelah itu, tuan muda ketiga dari keluarga Qi melarikan diri dari rumah dan menghilang. Xia Hongbing, yang pingsan di tempat, digotong pulang. Setelah itu, ia menjadi kupu-kupu malam bebas, dengan kepribadian yang semakin ekstrim. Terkadang ia bahkan memanggil beberapa pria kuat sekaligus untuk berhubungan dengannya. Ditambah dengan skandal di pernikahan itu, Xia Hongbing telah menjadi simbol ketidakberdayaan dan kebejatan di seluruh kota Sanjing. Hal yang paling mesum tentang Xia Hongbing adalah ia tidak tahan orang lain menunjukkan kasih sayang di hadapannya, sehingga ia menggunakan kecantikannya untuk merayu, menyuap, atau mengancam dengan kekerasan. Ia telah menghancurkan banyak pasangan dan kekasih. Setelah membaca informasi itu, Su Tang terpaksa mengurungkan niatnya. Seorang wanita dengan emosi yang labil dan tidak normal seperti itu memang tidak terduga. Selama dia berada di Kabupaten Changshan, dia tidak akan bisa menyentuh keluarga Cheng, kalau tidak, paviliun Miaodao akan terkena bencana besar. Mo Xiaobai sudah menunggu di dekatnya. Setelah Su Tang selesai membaca, ia bertanya, "Tuan, apa yang harus kami lakukan dengan barang-barang yang kami temukan di rumah Zhao?" "Ada apa?" tanya Su Tang. "Ada 3 senjata spiritual dan lebih dari selusin buku panduan bela diri." Zhao Liangdong hanyalah seorang pendekar tingkat rendah. Aku tidak mengerti mengapa dia mengumpulkan begitu banyak buku panduan. Apakah Zhao Bocheng benar-benar menaruh harapan keluarga Zhongxing pada si idiot itu? Mo Xiaobai berkata, "Sisanya hanyalah perhiasan emas dan perak. Kurasa kau tidak akan tertarik." "Oh, dan aset keluarga Zhao telah dialihkan ke paviliun Miaodao kita. Zhao Liangdong sudah menandatangani kontraknya. Bagaimana penanganannya sebelumnya?" "Sebagian besar dilelang." Mo Xiaobai berkata, "Guru." "Oh tidak, Wen Ping punya beberapa pemuja lain,
masing-masing dengan senjata spiritual dan teknik bela diri mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkannya. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya, kata Su Tang. Ya, Tuan. Tidak lama kemudian, Mo Xiaobai kembali, meletakkan 2 pedang panjang dan 1 set baju zirah lembut berwarna hijau muda di atas meja, lalu mengeluarkan selusin buku dengan ukuran berbeda. Su Tang pertama kali mengambil pedang panjang. Ia telah sepenuhnya menyatu dengan kesadaran lain, sehingga otaknya tidak lagi memberikan perintah untuk menyempurnakannya. Jika ia ingin menyempurnakannya, ia hanya perlu memikirkannya dan program akan dimulai. Terlebih lagi, ia bisa dengan jelas merasakan kualitas senjata spiritual tersebut. Kedua pedang itu tidak terlalu bagus. Dibandingkan dengan Yeku, keduanya jauh lebih rendah. Tentu saja, jika ia telah membuka lubang spiritual ketiga, ia pasti harus menyempurnakannya. Lagi pula, itu akan sia-sia. Ambil pedangnya, dan serahkan baju zirah lembutnya padaku, kata Su Tang. Baju zirah lembut itu memberinya perasaan yang nyaman. Ia akan mempersiapkannya terlebih dahulu. Ketika lubang spiritual ketiga terbuka, ia bisa langsung menyempurnakannya. Oke, Mo Xiaobai menjawab, tatapannya beralih ke dinding, tempat sebuah pedang tergantung. Bilahnya tidak terlihat, dan masih ada noda darah hitam di sarungnya. Su Tang memperhatikan tatapan Mo Xiaobai, tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan menjual pedang ini. Aku akan menggantungnya di sana sebagai kenang-kenangan. Haha, aku tahu, ini inspiratif. Mo Xiaobai juga tertawa. Pedang itu memang istimewa, karena bilahnya dicabut dari tubuh Su Tang. Su Tang kembali mengambil buku panduan bela diri. Pengetahuannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hanya dengan sekilas pandang, ia bisa mengetahui kualitas buku panduan bela diri itu dan apakah bermanfaat baginya. Faktanya, rahasia seni bela diri sebagian besar merupakan pengalaman kultivasi pribadi. Perbedaan antara orang biasa dan prajurit adalah bahwa urat spiritual orang biasa mati dan tidak ada energi spiritual yang mengalir, sementara urat spiritual prajurit hidup, dan rahasia seni bela diri berbicara tentang bagaimana energi spiritual mengalir di dalam urat spiritual. Senjata spiritual dan teknik bela diri sangatlah penting. Jika Anda hanya memiliki senjata spiritual tetapi tidak memiliki teknik bela diri, Anda tidak akan tahu cara menggunakannya dan harus mempelajarinya sendiri secara perlahan dari awal. Jika Anda hanya memiliki teknik bela diri tetapi tidak memiliki senjata spiritual, betapapun teliti atau efektifnya teknik tersebut, semuanya akan sia-sia jika Anda tidak dapat menemukan senjata spiritual yang sesuai. Setiap senjata spiritual memiliki karakteristik yang berbeda, atau, dalam istilah dunia lain, atributnya sendiri. Seorang pejuang memperoleh senjata spiritual, dan setelah periode pelatihan dan penyempurnaan yang panjang, metodenya dalam menyalurkan energi spiritual pun matang. Rahasia seni bela diri yang tertinggal pada titik ini adalah harta yang tak ternilai. Jika ia bersedia mewariskan senjata dan rahasia tersebut kepada pemuda lain, maka, asalkan bakatnya tidak terlalu buruk, perjalanan yang membutuhkan waktu 10 tahun untuk diselesaikannya dapat diselesaikan dalam 2 atau 3 tahun. Tetapi jika senjata spiritual dan rahasia seni bela diri tersebar, nilainya pasti akan sangat berkurang. Inilah pula alasan mengapa beberapa keluarga besar menjadi semakin berkuasa, perlahan-lahan menjadi oligarki. Anggota inti mereka baru saja menjadi pejuang, dan mereka sudah memiliki senjata spiritual super. Di hadapan mereka terbentang jalan lurus menuju cahaya kemasan. Terlebih lagi, senjata spiritual membutuhkan nutrisi dari para pejuang. Semakin kuat energi spiritual seorang pejuang, semakin kuat pula senjata spiritualnya. Senjata spiritual yang sudah merupakan senjata spiritual super, dan telah dipupuk oleh para tetua keluarga selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Senjata spiritual yang terbaik dan teknik bela diri yang paling matang adalah landasan sebuah keluarga besar. Su Tang memeriksanya dan merasa kurang tertarik, jadi ia melemparkan semuanya kembali ke Mo Xiaobai. Karena tidak berguna, ia akan menjualnya sesuka hatinya. Dalam sekejap mata, malam tiba. Su Tang, yang sedang berlatih di sofa empuk di ruang rahasia, tiba-tiba terbangun oleh suara keras. Ia membuka mata dan mendengarkan dengan saksama. Apa yang terjadi? Apakah ada kebakaran? Pada saat ini, terdengar teriakan panik dari luar. Tuan, gawat. Tuan telah dibasmi. Itu benar-benar Mo Xiaobai, suaranya penuh kepanikan. Tak lama kemudian, pintu luar diketuk, lalu Mo Xiaobai terhuyung masuk dan mengetuk pintu ruang dalam sambil berteriak, Tuan, cepatlah. Tuan telah dibasmi. Apa yang terjadi? Teriak Su Tang. Tuan, wajah Mo Xiaobai pucat pasi, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia juga menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dalam ucapannya ini. Tuan Long telah dibasmi. Kau gila, apa kau bercanda? Su Tang sangat marah. Dia sudah bertemu Long Qi hari ini dan semuanya baik-baik saja. Lagi pula, Long Qi dilindungi oleh bayangan,
jadi tidak mungkin ada masalah. Berbeda dengan dirinya, ia baru saja tiba di Kabupaten Changshan, belum mengenal orang-orang dan tempat itu, dan telah menjadi kepala paviliun Miao Dao. Pasti ada yang tidak puas dan tidak senang dengannya. Di sisi lain, Long Qi telah aktif di Kabupaten Changshan selama hampir 20 tahun, meraih prestise yang luar biasa. Bahkan keempat keluarga kultivator, Tai, Bai, Cheng, dan Mu, berusaha sebaik mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan dengannya. Bagaimana mungkin Long Qi dibasmi? Tuan, bagaimana mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini? Mo Xiaobai hampir menangis. Tuan Xiao sudah ada di sini, dan Tuan Wen serta Tuan Tong sedang bergegas ke sana. Tuan, Tuan. Su Tang sudah melompat dan melangkah keluar, jantungnya berdebar kencang. Tiba di Kabupaten Changshan telah memperluas wawasannya dan memberinya pemahaman yang semakin mendalam, tetapi ia juga menemukan semakin banyak hal yang tidak ia pahami dan ingin ia pahami. Su Tang tahu betul bahwa jika ia ingin mempertahankan situasi saat ini, ia sangat membutuhkan bimbingan Long Qi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Long Qi, paviliun Miao Dao akan hancur setengahnya. Long Qi benar-benar meninggal, tetapi tidak di rumahnya sendiri, melainkan di rumah tunangannya. Ada lebih dari satu orang yang tewas. Long Qi duduk dengan lesu di kursi malas, dengan amarah dan keputusasaan akan kematian masih terbayang di matanya. Ada lubang besar berdarah di dada kirinya. Darah menodai pakaiannya hingga merah dan menetes ke bawah kursi malas, membentuk genangan darah kecil. Gadis kecil itu meninggal di ujung kepala tempat tidur, tubuhnya meringkuk, matanya yang cerah berubah kaku dan sayu, kedua tangannya yang kecil terkepal, dan wajahnya agak berubah, seolah-olah dia merasakan sakit yang luar biasa. Ibu gadis kecil itu merangkak di tanah, tangan kanannya bertumpu di tepi tempat tidur. Meskipun sudah meninggal, ujung jarinya masih menunjuk lurus ke depan, seolah mencoba meraih sesuatu di tempat putrinya berada. Shadow juga tewas, tetapi ia tewas di halaman. Suasana di halaman tidak terlalu kacau, membuktikan bahwa pertempuran berakhir dengan cepat. Belati di tangannya bersih dan berkilau, tanpa noda darah, yang berarti ia tidak membasmi atau melukai musuh manapun. Wen Xiang, Xiao Buhui, dan Tong Fei semuanya telah tiba. Wajah mereka pucat pasi dan mata mereka menerawang. Siapapun mereka, ini merupakan pukulan yang sangat berat. Su Tang menatap bendera naga dengan tatapan kosong. Ia tak percaya, tetapi ia tak bisa tidak mempercayainya. Akhir-akhir ini, adegan-adegan pertemuannya dengan bendera naga berkelebat cepat di benaknya. Long Qi telah membimbingnya dengan sekuat tenaga dan berbagi pengalaman dengannya. Dia berutang banyak padanya. Seberapapun hati-hatinya kamu, kamu pasti akan menyinggung beberapa orang jika berkeliaran di Kabupaten Changshan. Aku dari paviliun Miao Dao, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Tapi jika aku meninggalkan paviliun Miao Dao, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Hehe, Tuan Su, mulai sekarang kamu harus melindungiku. Lelucon dan obrolan Long Qi hari itu masih terngiang di telinganya, tetapi dalam sekejap mata, semuanya berubah. Melihat Long Qi, Su Tang tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Rasa bersalah yang berat menekan dadanya bagai gunung, membuatnya sesak napas. Pembasminya baru saja mengunjungi Mo Yunling. Wen Xiang tiba-tiba mengambil sesuatu dari tanah dan berkata dengan suara dingin, hanya Mo Yunling yang bisa menghasilkan bunga dandelion merah seperti itu. Ada seorang perempuan di antara para pembasmi. Tong Fei mengibaskan kain yang ia temukan dan menunjuk perempuan yang merangkak di tanah dengan dagunya ada aroma khusus, tapi bukan aroma mereka. Pedang yang sangat mendominasi. Xiao Buhui masuk dari luar dan berkata-kata demi kata pukulan yang fatal. Tak ada kesempatan untuk menghindar. Kurasa, pasti dia. Siapa itu? Tong Fei dan Wen Xiang bertanya serempak. Kau bawa pendeta kepala masuk. Xiao Buhui berbalik dan berkata, karena Shadow mengikuti bendera naga paling awal, jadi dia menempati posisi pertama di antara para pendeta. Beberapa prajurit dari paviliun Miao Dao membawa jenazah Shadow ke dalam ruangan dan membaringkannya di tanah. Xiao Buhui membungkuk dan dengan lembut membuka kancing baju Shadow. Dada Shadow hampir hancur berkeping-keping oleh serangan dahsyat musuh, meninggalkan lubang darah seukuran mangkuk. Terdapat juga bekas luka yang sangat dalam di tepi lubang darah tersebut, samar-samar membentuk pola bintang berujung 7. Ini luka pedang, kata Tong Fei. Wen Xiang dan yang lainnya ahli dalam membasmi. Setelah melihat beberapa hal berkali-kali, mereka secara alami dapat mempelajarinya tanpa guru. Totalnya ada 7 pedang, yang ditusukkan dan ditarik keluar bersamaan. Raut wajah Wen Xiang berubah sangat buruk. 7 pedang. Kapan kita menyinggung seorang Grandmaster? Hanya seorang master yang dapat menggunakan 3 atau lebih senjata spiritual secara bersamaan. Musuh dapat menggunakan 7 pedang, yang menjadikannya pemimpin bahkan di antara para master. Mustahil. Xiao Buhui menggelengkan kepalanya. Kalau itu Grandmaster, dia bisa saja membasmi Shadow hanya dengan 1 pedang.
Fakta bahwa dia menggunakan ketujuh pedang sekaligus membuktikan bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya. Lalu menurutmu siapa dia? Tanya Tong Fei. Beberapa orang memiliki bakat yang sangat istimewa. Aku pernah melihat seseorang yang, ketika ia menjadi prajurit berpangkat tinggi, bisa menghunus 7 pedang secara bersamaan. Gu Qijue, pedang Qijue. Wen Xiang tiba-tiba teringat apakah dia di Kabupaten Changshan. Aku tidak tahu, kata Xiao Buhui. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku melihatnya adalah di Sanjing. Su Tang perlahan mengalihkan pandangannya dari tubuh Long Qi. Sekaranglah saatnya untuk memutuskan hidup dan mati. Ia tidak punya waktu untuk bersedih. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah keluarga Tai, Bai, Cheng, atau Mu yang melakukan ini? Tidak mungkin, kata Xiao Buhui. Kalau mereka pasti sudah bertindak sejak lama dan tidak akan menunggu sampai hari ini. Lagi pula, Kabupaten Changshan sangat damai dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang sedang memulihkan diri dan berharap masa damai ini bisa bertahan lebih lama. Bahkan jika terjadi beberapa insiden tak terduga, semua orang sangat menahan diri dan berusaha sebisa mungkin untuk membuat hal-hal besar menjadi kecil dan hal-hal kecil menghilang. Itulah inti masalahnya. Kenapa hari ini? Su Tang merenung sambil berbicara. Setelah memikirkannya, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, dia sudah muak. Paviliun Miaodao telah memberi mereka terlalu banyak tekanan, jadi mereka memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Paviliun Miaodao. Namun, kita telah bersikap defensif akhir-akhir ini. Pertama, saya dibasmi, dan sekarang giliran saudara Long. Setidaknya baru-baru ini, kita belum secara aktif membuat musuh, jadi kemungkinan ini sangat kecil. Kemungkinan lainnya adalah dia awalnya sangat membenci Paviliun Miaodao, tetapi kekuatannya sendiri terbatas. Perselisihan yang nyata tidak akan menguntungkannya, jadi dia hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Tetapi hari ini, dia menerima dukungan yang kuat dan menyadari bahwa keseimbangan Kabupaten Changshan telah rusak. Dia dapat dengan sembrono mewujudkan ide-idenya. Tuan, apakah Anda sedang membicarakan? Nyonya Hong, Mo Xiaobai tiba-tiba terbangun dari mimpi dan berteriak, saya ingat sekarang. Orang-orang saya mendengar dari para pelayan keluarga Cheng bahwa Nyonya Hong awalnya sedang menjelajahi Rerun Dewa di Mo Yunling. Setelah menerima undangan dari keluarga Cheng, beliau segera meninggalkan Mo Yunling dan bergegas ke Kabupaten Changshan. Apakah kamu yakin? Tanya Su Tang. Benar sekali, kata Mo Xiaobai, orang-orangku bilang keluarga Cheng sangat arogan saat ini. Mereka takut orang lain tidak tahu tentang hubungan mereka dengan Nyonya Hong, jadi mereka menyebarkan berita itu kemana-mana. Nyonya Hong ada di Kabupaten Changshan. Tanya Xiao Buhui heran. Dia belum tahu kabar itu. Ya, Mo Xiaobai mengangguk. Xiao Buhui ragu-ragu. Bagaimana status keluarga Cheng? Bagaimana status Nyonya Hong? Mengapa mereka rela pergi jauh-jauh ke Kabupaten Changshan untuk mendukung keluarga Cheng? Jika itu benar, Nyonya Hong mungkin akan sibuk seharian. Ada begitu banyak keluarga kecil yang bergantung pada keluarga Xia sehingga mereka akan membuatnya gila. Lagi pula, dia sepertinya bukan orang yang mau membantu orang miskin dan lemah. Bagaimana kau menjelaskannya? Tong Fei kembali menggoyangkan kain di tangannya. Aromanya sangat unik. Kami tidak punya dupa seperti ini di Kabupaten Changshan. Meskipun aku tidak bisa mencium aromanya, aku tahu harganya pasti sangat mahal. Mungkin pembasminya sengaja meninggalkannya, kata Xiao Buhui. Sengaja? Kenapa? Nyonya Merah tidak mungkin hanya membawa 1 potong pakaian. Kita bisa memilih satu secara acak, merobeknya, dan melemparkannya ke tempat kejadian perkara untuk mengalihkan perhatian kita padanya. Jika kita terlalu bersemangat dan menyinggung perasaannya, dia bisa memanfaatkannya untuk menyingkirkan kita. Jika kita sadar diri dan menghentikan penyelidikan, itu juga akan menguntungkannya. Setidaknya dia bisa merasa tenang. Wen Xiang, kamu bilang pembasminya berasal dari Mo Yunling. Tanya Su Tang. Ya, jawab Wen Xiang, tidak mungkin salah. Ini memang dandelion merah yang hanya ditemukan di punggung Bukit Moyun, kata Xiao Buhui, tapi dandelion juga bisa dipalsukan. Kalau kau perhatikan baik-baik di kereta Nyonya Merah, kau pasti akan menemukan sesuatu yang mirip. Kalau begitu taruh saja di sini, kita bisa salah paham. Di mana Shadow? Tanya Su Tang dengan tenang, kau tidak bisa memalsukan luka pedang, kan? Xiao Buhui terdiam. Ia bisa menemukan alasan di balik tanda-tanda lainnya, tetapi luka pedang itu sendiri di luar pemahamannya. Seorang petarung yang bisa menggunakan 6 atau 7 senjata spiritual secara bersamaan sungguh langka. Setelah sekian lama, Xiao Buhui tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa ia tidak ingin berkonflik langsung dengan Nyonya Hong, jadi ia sengaja memikirkan hal lain. Ini membuktikan bahwa ia takut. Paviliun Miaodao, aku khawatir akan dibubarkan, gumam Xiao Buhui. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, ia tak akan mampu mengatasi rintangan di hatinya.
Mereka telah berteman selama lebih dari 10 tahun, dan ia tak bisa membiarkan kematian Long Qi sia-sia. Membalas dendam Long Qi jelas seperti telur yang dibenturkan dengan batu, dan takkan ada jalan kembali. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahuinya. Kirim saja seseorang untuk mencari tahu apakah ada orang bernama Gu Qijue di antara rombongan Nyonya Hong, dan semuanya akan jelas, kata Wen Xiang. Aku akan segera mengirim seseorang, kata Mo Xiaobai cepat-cepat. Kalian keluar dulu. Aku ingin berduaan dengan kakak Long. Diam-diam, sebentar, kata Su Tang lembut. Wen Xiang dan yang lainnya saling berpandangan, lalu mundur satu persatu. Su Tang menarik kursi dan duduk di seberang bendera naga, menatapnya dalam diam. Setelah waktu yang entah berapa lama, lilin-lilin di ruangan itu padam. Nyala api berkedip beberapa kali lalu padam perlahan, membuat ruangan gelap gulita. Su Tang perlahan berdiri, menghampiri Long Qi, menutupi mata Long Qi dengan telapak tangannya, dan mendesah pelan, "Saudara Long, Guru Agung benar. Kau memang orang yang sangat bijaksana, tetapi kau melewatkan satu hal. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana kau bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan?" Su Tang keluar rumah dan melihat Mo Xiaobai mondar-mandir dengan cemas di halaman, jelas-jelas mulai tidak sabar. Wen Xiang dan yang lainnya tidak pergi. Mereka semua sibuk memikirkan bencana yang akan datang. Mari kita kubur mereka bersama, kata Su Tang lembut. Berita berdatangan ke paviliun Miao Dao satu demi satu. Memang ada seorang pria bernama Gu Qijue di antara rombongan Nyonya Hong. Dia adalah pelayan pribadi Nyonya Hong dan sangat dipercaya oleh Nyonya Hong. Lagi pula, Nyonya Hong sering keluar malam dan baru kembali lama kemudian. Lebih penting lagi, setelah kembali, Nyonya Hong tampak agak gila dan sesekali tertawa terbahak-bahak. Beberapa pelayan keluarga Cheng ketakutan. Ini membingungkan. Nyonya Hong datang ke Kabupaten Changshan untuk membantu keluarga Cheng, tetapi tidak ada alasan baginya untuk terjun langsung ke medan perang. Dia pasti terlalu menghargai keluarga Cheng. Tapi apapun yang terjadi, paviliun Miao Dao dalam bahaya besar. Keluarga Cheng berusaha keras untuk mengundang Nyonya Hong, dan tujuan mereka jelas bukan hanya bendera naga. Pasti ada tindakan lain selanjutnya. Haruskah semua orang berpencar dan mengejar karir masing-masing, atau haruskah mereka memusatkan kekuatan dan melancarkan balas dendam yang dahsyat? Keputusan ada di tangan Su Tang. Setelah kembali ke paviliun Miao Dao, Su Tang mengunci diri di ruang rahasia. Ia hanya menelepon Mo Xiaobai sekali dan meminta Mo Xiaobai untuk mencari informasi. Selain itu, tidak ada pergerakan lain. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya di ruang rahasia itu. Wen Xiang, Xiao Buhui, Tong Fei, dan yang lainnya duduk di gedung belakang, saling memandang dalam diam. Selama paviliun Miao Dao ada di sana, keselamatan mereka terjamin. Jika paviliun Miao Dao runtuh, situasi mereka akan agak berbahaya. Jika mereka mengendalikan Mo Xiaobai, tidak akan sulit menemukan tempat persembunyian mereka. Namun, haruskah mereka membasmi Mo Xiaobai sekarang untuk membungkamnya? Lagi pula, Mo Xiaobai bukan satu-satunya yang melihat mereka di paviliun Miao Dao. Hari ini, kematian mendadak Long Qi telah membuat mereka panik. Banyak prajurit di tempat kejadian telah mengenali mereka. Ketiganya tampak murung dan tengah memikirkan masa depan mereka. Su Tang baru keluar dari ruang rahasia dengan wajah lelah saat fajar menyingsing. Mo Xiaobai membeli sarapan untuk semua orang, tetapi tidak ada yang berminat untuk makan, dan makanannya terasa seperti lilin kunyah. Aku ingin membalaskan dendam kakak Long, kata Su Tang ringan. Mendengar ini, ekspresi beberapa orang langsung menjadi sangat menarik. Mereka saling berpandangan. Setelah beberapa saat, Xiao Buhui berkata perlahan, aku juga ingin balas dendam, tapi Nyonya Hong ada di keluarga Cheng. Dialah yang ingin kubasmi, sela Su Tang. Siapa? Xiao Buhui tertegun, lalu ngeri Tuan Su, apakah Anda berbicara tentang Nyonya Hong? Ya, Su Tang mengangguk. Wen Xiang dan yang lainnya tercengang. Mereka selalu menganggap keluarga Cheng sebagai musuh, tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa karena kehadiran Nyonya Hong dan ketakutan akan kekuatan keluarga Xia. Namun, Su Tang bersikap lugas dan langsung mengincar Nyonya Hong sejak awal. Saat menembak seseorang, tembak kudanya terlebih dahulu. Saat menangkap pencuri, tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Meskipun ini benar, perbedaannya harus disesuaikan dengan situasi yang berbeda. Prinsipnya tidak kaku, dan konsekuensi melawan keluarga Xia sungguh tak terbayangkan. Jika kita benar-benar ingin membasmi Nyonya Hong, bahkan dengan perlindungan Gu Qijue, kita masih punya peluang. Xiao Buhui berkata sambil tersenyum kecut, tapi, Tuan Su, pernahkah Anda berpikir bahwa mulai sekarang, kita tidak punya pilihan selain melarikan diri? Keluarga Xia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam Nyonya Hong. Sekalipun kita tidak melakukan apa-apa, menurutmu apakah kita masih bisa tinggal di Kabupaten Changshan? Tanya Su Tang balik. Itu berbeda, kata Xiao Buhui dengan suara datar.
Jika dia membasmi Nyonya Hong, dia harus berkelana keliling dunia. Pergi sendirian berarti memulai hidup baru di tempat baru. Konsepnya memang berbeda. Mengapa kamu ingin membasmi Nyonya Hong? Tanya Wen Xiang tiba-tiba. Tuan Xiao, apakah Anda pernah ke Sanjing? Su Tang tidak menjawab dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Buhui. Saya tinggal di Beijing selama beberapa tahun, kata Xiao Buhui. Siapa nama tuan muda ketiga dari keluarga Qi? Tuan muda ketiga dari keluarga Qi. Xiao Buhui mengerutkan kening dan berpikir keras sejenak sepertinya namanya. Qi Wenlong. Bagaimana kalau kata Wen dihilangkan? Qi Long. Xiao Buhui memutar matanya. Ini pertanyaan yang benar-benar bodoh. Bagaimana kalau kedua kata itu dibalik? Tanya Su Tang lagi. Long Qi. Xiao Buhui tiba-tiba membeku, bergumam sejenak ini hanya kebetulan. Entahlah, kebetulan atau bukan. Sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk bertanya pada saudara Long, dan aku tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Su Tang berkata, sebenarnya tidak masalah apakah saudara Long adalah tuan muda ketiga keluarga Qi. Nyonya Hong meninggalkan keluarga Cheng malam itu dan membawa Gu Qijue bersamanya. Kematian saudara Long pasti ada hubungannya dengan dia. Sudah cukup, maukah kau membantuku? Kalau tidak, sebaiknya kau segera meninggalkan Kabupaten Changshan, kalau tidak, kau akan terlibat. Kau bisa melakukan apa saja untuk membalaskan dendam Tuan Long, jadi, jika salah satu dari kami mati, kau pasti akan bertahan. Ada sedikit kesedihan di mata Wen Xiang, dan tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Su Tang terdiam. Ia enggan menjawab pertanyaan hipotetis seperti itu, yang tak ada artinya. Aku akan membantumu, kata Wen Xiang lembut. Tuan Wen, Anda dan Long Qi baru saling kenal beberapa tahun, dan Tuan Su, baru beberapa hari. Bahkan Anda bersedia. Oke, aku ikut. Xiao Buhui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia merasa seperti diculik. Tong Fei duduk diam di sana, raut wajahnya tampak gelisah. Ia memang orang yang pendiam, tapi bukan berarti ia bodoh. Entah ia ikut atau tidak, risiko yang ia tanggung jauh lebih besar daripada risiko orang lain. Jika Su Tang, Wen Xiang, dan yang lainnya berada dalam situasi hidup mati di bawah pengejaran keluarga Xia, ia bahkan tidak memiliki satu itu ia berada dalam bahaya kematian 10 kali lipat. Tong Fei sangat menyadari kekuatan sekaligus kelemahan terbesarnya perawakannya. Saat mendekati target, selama ia bisa menyembunyikan niat membasminya, target biasanya akan mengabaikannya. Karena ia pendek, orang-orang umumnya tidak memperhatikan karakter yang hanya bisa mereka lihat dari atas. Namun, begitu identitasnya terbongkar, kekuatan terbesarnya justru menjadi kelemahan. Su Tang, Wen Xiang, dan yang lainnya bisa membaur dengan kerumunan melalui riasan, tetapi ia tidak. Secanggih apapun riasan yang ia aplikasikan, ia akan langsung dikenali. Baiklah, kata Tong Fei dengan suara serak. Tuan Tong tidak perlu ikut serta dalam operasi ini. Anda hanya perlu melakukan satu hal untuk saya terlebih dahulu, lalu segera meninggalkan Kabupaten Changshan, kata Su Tang. Tong Fei sedikit terkejut dan melirik Su Tang. Apakah kamu punya rencana? Tanya Wen Xiang. Kami telah mempercayakan hidup kami kepadamu. Sekarang, bisakah kau jujur? Wen Xiang berkata lembut, katakan pada kami, apa sebenarnya tujuanmu melakukan ini? 2 alasan. Su Tang tersenyum. Saudara Long telah berjasa padaku. Ini, kau takkan mengerti jika ku ceritakan padamu. Kedua, aku teringat sesuatu yang dikatakan saudara Long. Orang itu memutuskan untuk berjuang keras. Ia ingin mengalahkan semua lawan dan menghancurkan semua kesulitan dan rintangan. Karena itulah kultivasinya, ia tak akan pernah menyerah. Latihan. Wen Xiang tertegun. Apakah kamu menganggap ini sebagai latihanmu? Ini adalah pertama kalinya Su Tang memimpin dan berpartisipasi dalam operasi Paviliun Miao Dao. Ia juga menyaksikan sendiri kekuatan Paviliun Miao Dao, sesuatu yang tidak dapat dipahami hanya dengan membaca informasinya. Su Tang membutuhkan identitas yang sah agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Ding Dian, kepala olah pertama Paviliun Miao Dao, menemukan 5 orang untuk Su Tang sekaligus. Su Tang memilih Nangong Zenyai, pemilik perusahaan perdagangan kereta dan kuda Tongsun. Sang pangeran dirancang untuk menjadi sangat tampan dan gagah. Jika ia ditempatkan di tengah keramaian, ia pasti akan membuat orang-orang merasa berbeda. Kata desain digunakan karena karakter Nangong Zenyai bersifat fiktif. Tokoh kereta dan perdagangan kuda Tongsun sebenarnya adalah properti Paviliun Miao Dao. Setelah melepas topeng indah di wajah orang tersebut, siapapun dengan bentuk tubuh serupa yang mengenakan topeng tersebut akan menjadi Nangong Zenyai. Su Tang sangat tertarik dengan topeng indah ini. Ia tidak tahu apa itu sampai ia bertanya, dan terkejut ketika bertanya. Ternyata itu adalah mahakarya Xiao Buhui. Dengan sebuah identitas, rencana Su Tang mulai dilaksanakan. Sebuah kereta kuda melaju dari Tongsun.
Su Tang dan Wen Xiang duduk tegak di kereta kuda, tubuh mereka sedikit bergoyang. Awalnya mereka berdua terdiam. Di tengah perjalanan, Wen Xiang tak kuasa menahan senyum getir dan berkata, "Aku tak pernah menyangka akan tergila-gila padamu." Wen Xiang juga berdandan dengan rapi. Ia mencukur alisnya, menggambar dua alis yang menyerupai pedang, dan merias wajah. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pipinya terlihat lebih tirus, menambahkan beberapa bopeng kecil di pangkal hidungnya, dan memiliki tahi lalat di sisi mulutnya. Seluruh dirinya kini telah berubah total, terutama temperamennya. Dulu ia manis, tetapi sekarang ia terlihat sangat menawan. Ini bukan kegilaan. Jika aku memimpinmu untuk menyerang keluarga Xia, itu benar-benar kegilaan. Su Tang tersenyum dan berkata, aku tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan kematianku sendiri. Bukankah Xiao Gongsheng juga mengatakan bahwa kita punya kesempatan? Apakah kamu benar-benar berpikir benda ini akan berguna? Tanya Wen Xiang sambil menggoyangkan buku di tangannya, ekspresinya semakin khawatir. Gu Qijue itu orang yang rakus dan penuh nafsu. Kamu cantik sekali, dan kamu punya peta rahasia Moyun Ridge di tanganmu. Jangan khawatir dia tidak akan terpancing, kata Su Tang. Dan peta rahasia itu, hidung dan alis pria yang mencium aroma itu hampir berkerut siapa yang bisa kau tipu. Tidak ada harta karun rahasia di Moyunling, hanya tumpukan tulang. Kami tidak berharap dia langsung percaya, asalkan dia penasaran. Su Tang berkata, kamu sepertinya sangat akrab dengan Moyun Ridge. Saya sudah beberapa kali ke sana, kata Wen Xiang lesu, awalnya saya ke sana untuk mencari harta karun rahasia itu, tapi kemudian saya menyerah. Tuan Su, apakah Anda belum pernah mendengar tentang Moyun Ridge sebelumnya? Haruskah aku mendengarnya? Su Tang bertanya balik. Kau, benar-benar aneh. Kau tidak tahu apapun yang seharusnya kau ketahui. Wen Xiang mendesah, Moyunling adalah lokasi medan perang terdekat dengan masa kini. Setiap tahun, banyak prajurit pergi ke Moyunling untuk berpetualang. Rerundewa medan perang. Nah, kau pernah dengar tentang Kuil Zushen, kan? Aula utamanya terletak di punggung Bukit Moyun. 3 Tianmen utama bergabung untuk menyerang Kuil Zushen, dan butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menghancurkan aula utamanya. Konon, setidaknya 60.000 hingga 70.000 praktisi tewas dalam pertempuran itu, dan pegunungan dipenuhi mayat, darah, dan senjata spiritual tak bertuan. Wen Xiang berkata, lebih lanjut, ketika Kuil Zushen menyadari bahwa situasinya kritis dan tak tertolong lagi, mereka langsung mengaktifkan formasi besar, dan seluruh puncak utama punggung Bukit Moyun runtuh. Entah berapa banyak orang yang terkubur hidup-hidup. Selama para pejuang yang melakukan petualangan ini bersedia meluangkan waktu dan tenaga, dan dengan keberuntungan yang cukup, mereka umumnya akan mendapatkan sesuatu. Itu berarti rencana kita lebih kredibel, kata Su Tang sambil tersenyum. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan peta jelek ini. Wen Xiang mengerucutkan bibirnya. Peta itu dipilih oleh Mo Xiaobai dan disimpan di ruang rahasia. Seharusnya tidak palsu, kalau tidak, tidak ada gunanya menyimpannya. Su Tang berkata, jika seseorang menemukan kelemahan peta palsu ini, itu akan benar-benar. Pada akhirnya, Su Tang tiba-tiba tertegun. Ia teringat peta yang ia temukan dari Tai Changlan di hutan hitam. Kedua peta itu sangat mirip. Tapi, kita akan pergi ke pesta. Bagaimana kalau aku memegang buku? Tanya Wen Xiang. Judul bukunya Perjalanan Moyunling, dan di dalamnya ada peta harta karun tersembunyi Moyunling. Pas sekali, kan? Dan, itu baru bagian pertama dari catatan perjalanannya. Gu Qijue pasti ingin menghabiskan sisanya dan melahapmu sepanjang perjalanan. Su Tang berkata, apa salahnya punya buku itu? Itu bukti kamu rajin belajar. Pergi sana, gerutu Wen Xiang sambil menggertakkan gigi. Setelah selesai bicara, barulah ia menyadari ada semacam rayuan yang sedang berlangsung. Ia dan Su Tang belum begitu akrab. Wajah Wen Xiang sedikit memerah, dan dia segera mengganti topik pembicaraan Tuan Su. Anda benar-benar cukup percaya diri untuk membiarkan saya berurusan dengan Gu Qijue. Tuan Xiao bilang kalaupun dia dan Tong Fei bersatu, mereka mungkin takkan bisa mengalahkan Gu Qijue. Lagi pula, mereka tak punya cara untuk menarik perhatian Gu Qijue. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Su Tang berkata lembut, lagi pula, kita berada dalam kegelapan dan dia berada dalam cahaya. Aku tak memintamu membasminya, cukup tahan dia sebentar. Saat mereka sedang mengobrol, mobil sudah tiba di Desengtai. Su Tang merapikan pakaiannya, melompat keluar dari mobil, dan mengulurkan tangannya kepada Wen Xiang. Wen Xiang ragu sejenak, lalu meletakkan tangan kecilnya di telapak tangan Su Tang. Hari ini, keluarga Cheng memesan seluruh Desengtai, tetapi tamunya masih terlalu banyak, sehingga jamuan makan mereka pun mengalir deras. Bukan hidangannya yang melimpah, melainkan orang-orang yang datang. 2 undangan yang diterima Paviliun Miaodao sama-sama untuk kursi pertama, sementara undangan dari Nangong Zhenye untuk kursi kedua. Mereka tidak hanya datang terlambat,
tetapi juga harus menunggu hingga tamu dari kursi pertama pergi sebelum giliran mereka. Terlebih lagi, suasana jamuan makan sangat berantakan, dan para pelayan di Desengtai tidak sempat membersihkannya. Setelah menunggu lama di aula samping, para tamu di meja pertama akhirnya bubar. Memasuki aula utama, mata Sutang dengan cepat menyapu kursi-kursi di atas. Hanya ada seorang wanita bergaun merah yang duduk di kursi utama paling atas. Ada 2 kursi di samping, dengan 4 orang duduk di atasnya. Mereka sepertinya menemaninya. Kecuali Tai Changhai, ia tidak mengenali satu pun dari mereka. Tai Changhai hanyalah seorang tetua, dan dalam situasi ini, kepala keluarga seharusnya hadir secara langsung. Sutang memikirkannya sejenak dan langsung mengerti. Meskipun keluarga Tai dan keluarga Cheng selalu dekat, mereka hanya memiliki hubungan baik dan rasa saling percaya yang cukup, dan bukan masalah siapa yang akan mendengarkan siapa. Kini, situasi di Kabupaten Changshan akan mengalami perubahan besar. Keluarga Cheng memanfaatkan kekuatan pihak lain dan bertindak seolah-olah mereka adalah penguasa Changshan. Kepala keluarga Tai tentu saja tidak puas, tetapi ia tidak berani menolak secara terbuka, jadi ia mencari alasan untuk tidak datang dan meminta Tai Changhai untuk mewakilinya. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Sutang merenung, dan ketika dia duduk di bawah bimbingan pelayan, matanya menyapu ke atas lagi. Jelas tidak terpengaruh oleh informasi itu. Wanita merah itu tampak seperti orang menyebalkan. Semua orang duduk dengan benar, tetapi dia satu-satunya yang berbaring di sofa empuk dengan tatapan malas. Terlebih lagi, rok merah yang dikenakan wanita itu sangat aneh. Agak mirip Chongsam dari dunia lain, hanya saja belahannya lebih banyak, hampir 6 atau 7. Setiap kali ia bergerak, ujung roknya akan melebar, memperlihatkan pahanya yang mulus, bahkan pakaian dalamnya yang terbuat dari tule pun terlihat. Sebenarnya, memperlihatkan paha bukanlah masalah besar, karena tidak ada masalah moral di dunia ini, tetapi ia selalu memperlihatkannya, yang jelas-jelas menggoda. Sutang menarik kembali pandangannya, duduk dengan lembut, lalu tersenyum pada Wen Xiang dan berkata, "Kemari, duduk di sini." Setelah Wen Xiang duduk di sebelahnya, Sutang mengulurkan tangan dan dengan lembut merangkul pinggang Wen Xiang. Ia tidak melakukan ini untuk memanfaatkan Wen Xiang, melainkan untuk menarik perhatian Nyonya Hong. Informasi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Nyonya Hong memiliki kebiasaan, yaitu ia tidak tahan melihat pasangan bermesraan di depannya. Setiap kali ia bertemu dengan mereka, ia selalu mencari cara untuk membuat pria itu meninggalkan wanitanya. Sekali atau 2 kali tidak masalah, tetapi setelah terlalu sering, skandal itu menyebar dan hampir semua orang di ibu kota mengetahuinya. Ketika mereka melihat Nyonya Hong muncul, para pasangan akan menjauh, seolah-olah mereka tidak saling kenal, atau mereka akan melarikan diri dengan panik. Nyonya Hong sebenarnya menyukai permainan semacam ini, tetapi ia tidak bisa lagi memainkannya di ibu kota. Mereka yang takut padanya akan berusaha menghindarinya seolah-olah ia ular atau kalajengking. Mereka yang tidak menganggapnya serius dan menunjukkan kasih sayang tanpa ragu jelas merupakan orang-orang yang tidak boleh ia sakiti. Karena tidak ada mainan tersisa, Nyonya Hong mulai pergi ke tempat lain untuk bermain. Ada 5 atau 6 orang lain yang duduk di meja yang sama dengan Sutang. Mereka semua menatap pasangan muda itu dengan tatapan aneh. Keluarga Cheng bilang mereka akan mengadakan perjamuan besar, tapi sebenarnya itu hanya formalitas. Mengundangmu berarti mereka mengingatmu dan menghargaimu. Beberapa gelas saja sudah cukup, tapi kenapa mereka membawa keluarga mereka? Wajah Wen Xiang semakin memerah. Ia menggigit bibirnya pelan, bersikap malu-malu dan malu-malu, berpura-pura sopan. Sutang dan Wen Xiang berbisik mesra, sementara Nyonya Hong menatap gelas anggur di depannya dengan linglung. Di belakang Nyonya Hong, seorang pria parubaya berpakaian ketat dan beberapa pelayan menatap punggung Nyonya Hong. "Xiaoqi, kenapa kau tidak mencoba menghentikanku?" Nyonya Hong berkata pelan, "Kau sudah menemukannya, kan?" "Aku tidak berani." Pria parubaya itu menjawab dengan suara serak. "Tidak berani? Apa kau tidak khawatir keluargaku akan menyusahkanmu?" Pria parubaya itu terdiam. Ia khawatir, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. "Lupakan saja, tuangkan anggurnya." Nyonya Merah tersenyum dan berkata, "Kupikir aku tak akan takut lagi pada apapun, tapi..." Beberapa pelayan bergegas menghampiri dan menyambar gelas-gelas anggur seolah-olah mereka telah diampuni. Gerakan mereka cepat dan mendesak, seolah-olah mereka sedang merampas sesuatu, atau mungkin mereka khawatir Nyonya Merah akan berubah pikiran lagi. Kemudian, para pelayan yang merampas gelas-gelas anggur itu berbalik dan berlari keluar. Pergerakan di atas menarik perhatian Tai Changhai dan yang lainnya, dan mereka semua melirik ke atas. Setelah itu, kepala keluarga Cheng berdiri dan mulai berbicara. Ia hanya mengucapkan kata-kata sopan, pertama memperkenalkan identitas Nyonya Hong, kemudian membahas ambisi keluarga Cheng, dan sebagainya. Kebanyakan orang mendengarkan dengan penuh hormat, tetapi Nyonya Hong tampak mengantuk.
Ia menguap dan mengalihkan pandangannya, tepat pada saat Su Tang dan Wen Xiang saling berbisik. Bunga merah membutuhkan daun hijau untuk menonjolkannya. Para tamu di meja kedua kebanyakan adalah pengusaha kaya. Generasi kedua orang kaya tidak memenuhi syarat untuk sukses. Usia rata-rata mereka sudah pasti di atas 40 tahun, jadi sosok muda dan tampan, yaitu Namong Zenyai, sangat menarik perhatian. Siapa pemuda itu? Tanya Nyonya Hong. Pria parubaya itu berjalan keluar dan menghampiri kepala keluarga Cheng. Kepala keluarga Cheng sedang berbicara dengan penuh semangat ketika pria parubaya itu menepuk pundaknya tanpa ragu. Kepala keluarga Cheng sangat kesal. Ia menoleh tajam dan melihat pria parubaya itu. Ia langsung tersenyum dan berkata, "Kakak Gu, ada apa?" Pria parubaya itu membisikkan beberapa kata, dan kepala keluarga Cheng mengalihkan perhatiannya ke Su Tang. Su Tang, yang sedang asyik menikmati dunia yang manis, langsung terkejut dan buru-buru duduk tegak. Matanya agak tidak menentu dan tampak sangat gugup. Wen Xiang adalah aktor yang baik, dan Su Tang adalah aktor yang lebih baik lagi karena ia memiliki pengalaman dan keterampilan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di dunia ini. Orang-orang sudah melihatnya. Jika Anda terus melakukan hal Anda sendiri, itu akan terlalu disengaja dan akan menimbulkan kecurigaan. Ini adalah kesalahan kecil. Keahlian Su Tang terletak pada kemampuannya menggunakan hipnosis diri, melupakan tujuannya untuk sementara, dan membayangkan dirinya sebagai Namong Zenyai. Ia tidak akan pernah mengungkapkan apapun yang seharusnya bukan milik Namong Zenyai. Si kecil ini cukup menarik. Nyonya Red tersenyum. Saat itu, pria parubaya itu telah kembali. Mendengar apa yang dikatakan Nyonya Hong, ia dan para pelayan saling memandang dengan mata gembira. Selama 2 hari penuh, Nyonya Hong tidak makan atau tidur, dan sering mengatakan hal-hal yang tidak dipahami orang lain. Terkadang ia mengeluh tentang dirinya sendiri, dan terkadang ia tertawa terbahak-bahak. Ia hampir gila, yang membuat mereka terkejut dan takut. Sekarang mendengar Nyonya Merah tertarik pada pemuda itu, seharusnya itu hal yang baik. Mungkin jika dia sedikit rileks, Nyonya Merah akan bisa kembali normal. Nyonya, izinkan saya memanggil pemuda itu untuk melayani Anda, kata pria parubaya itu dengan suara rendah. Kau yang telepon mereka. Apa gunanya kau telepon mereka? Nyonya Hong tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia tidak suka memaksa, ia hanya merasa berhasil memikat orang dengan pesonanya sendiri. Xiaoqi, bersulanglah untukku di setiap meja. Baik, Bu. Jawab pria parubaya itu. Semua pedagang yang hadir tahu bahwa ini adalah seseorang dari keluarga Xia, dan mereka semua tampak ketakutan dan gentar, termasuk Su Tang dan Wen Xiang. Ketika pria parubaya itu berjalan mendekat, Su Tang tidak lagi gugup. Ia kembali ke kebiasaan lamanya dan membisikkan sesuatu ke telinga Wen Xiang. Wajah Wen Xiang memerah, dan ia meraih catatan perjalanan di atas meja dan menepuk kepala Su Tang dengan tatapan genit. Pria parubaya itu terus mengawasi Su Tang. Ketika mendengar suara di belakangnya, ia berbalik dan melihat selembar kertas menguning melayang keluar dari buku. Seorang pria gemuk duduk di kursi di belakang Su Tang. Ia sangat ramah dan membungkuk untuk mengambil kertas itu, hendak mengembalikannya kepada Wen Xiang. Pria parubaya itu tiba-tiba melangkah maju dan menghentikan tangan pria gemuk itu. Matanya dengan cepat menyapu kertas itu. Jelas sekali itu adalah sebuah peta dengan banyak angka tergambar di atasnya dan beberapa kata kecil tertulis di tepinya Mo Yunling. Pria parubaya itu menoleh ke samping dan melihat buku di atas meja, perjalanan di Mo Yunling. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk, meminta pria gemuk itu mengembalikan koran itu kepada tuan rumah, lalu pergi ke meja sebelah untuk bersulang. Su Tang menghela napas lega. Gu Qijue tampak tergoda. Itu wajar. Untuk hal-hal seperti harta karun rahasia, lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah perjalanan yang sia-sia. Jika ia melewatkannya karena keraguannya, ia akan menyesalinya seumur hidup jika harta karun rahasia itu ternyata nyata. Nyonya Hong menatap Su Tang sambil tersenyum. Su Tang akhirnya menyadarinya dan perlahan mengalihkan pandangannya. Nyonya Hong tampak terawat. Meskipun usianya hampir 40 tahun, ia tampak seperti wanita berusia 28 atau 29 tahun dan memiliki pesona dewasa yang unik. Saat tatapan mereka bertemu, Su Tang langsung menoleh panik dan menelan ludah. Dari sudut pandang Nyonya Hong, ia bisa melihat dengan jelas gerakan tenggorokan Su Tang. Sesaat kemudian, Su Tang diam-diam mengalihkan pandangannya kembali ke Nyonya Hong, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangannya lagi, dengan jelas mengekspresikan aktivitas psikologisnya yang ingin melihat tetapi tidak berani, dan tidak ingin melihat tetapi merasa gatal dan tak tertahankan. Nyonya Merah tersenyum lebih lebar, membuktikan bahwa meskipun masa mudanya telah hilang, ia masih memiliki pesona yang tak tertahankan. Nyonya, bawa anak laki-laki itu ke sini. Saran pria parubaya itu lagi. Nyonya Hong terdiam, tidak tahu apa yang diingatnya. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Ia menghela napas dan berkata, lupakan saja.
Kita bicarakan lagi beberapa hari lagi. Aku agak lelah. Ayo pulang. Mengingat status Nyonya Hong, ia tentu saja tidak peduli apakah kepala keluarga Cheng malu atau tidak. Ia berdiri dan pergi bersama rombongannya. Kepala keluarga Cheng benar-benar bingung. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, para tamu di meja kedua pun pergi. Kembali ke kereta, Wen Xiang terkekeh dan berkata, kamu seharusnya punya kesempatan di pesta itu, mengapa kamu tidak melakukannya? Aku tidak gila, kata Su Tang. Gu Qijue ada di sebelah Nyonya Hong, dan ada juga orang-orang dari keluarga Tai, Bai, Cheng, dan Mu. Mustahil bagi mereka untuk berhasil. Kau tidak gila, hehe, semua orang ternyata bersedia membantumu membasmi Nyonya Hong. Kurasa kita semua gila, dan cukup gila. Wen Xiang menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, kau pasti melakukannya sendiri. Kenapa kau tidak membiarkan Xiao Buhui saja yang melakukannya? Aku punya prinsip, siapapun yang mendukungnya boleh menerapkannya, kata Su Tang enteng. Dialah yang ingin membalas dendam pada Long Qi, lalu membiarkan Xiao Buhui melakukannya. Ini sama saja dengan menggunakan nyawa Xiao Buhui untuk membersihkan namanya sendiri. Wen Xiang tertegun saat mendengar ini, lalu menatap Su Tang dalam-dalam dan berkata, apakah kamu benar-benar yakin? Sebelum datang ke sini, saya kurang percaya diri, kata Su Tang. Sekarang, saya merasa sedikit lebih percaya diri. Saya lihat Nyonya Hong punya kepribadian yang santai. Dia bukan tipe yang berhati-hati atau licik. Saya punya kesempatan untuk mendekatinya. Tentu saja, cowok tampan sepertimu punya kesempatan untuk mendekatinya. Yang kukhawatirkan adalah kau tidak punya kesempatan untuk pergi, kata Wen Xiang sambil tersenyum. Ini urusanku. Kau seharusnya lebih memikirkan bagaimana menghadapi Gu Qijue, kata Su Tang. Ketika Gu Qijue disebut, Wen Xiang kembali mengerutkan kening. Ia tak sanggup menghadapi musuh sekuat itu. Sayangnya, selain dirinya, tak ada yang bisa menandingi Gu Qijue. Waktu berlalu dengan cepat. Sehari kemudian, kabar datang dari keluarga Cheng bahwa Nyonya Hong akan mengunjungi kuil Jinzong keesokan harinya. Keluarga Cheng juga mengirimkan undangan kepada Su Tang, mengundangnya untuk mengunjungi keluarga Cheng, dengan mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Keluarga Cheng bertekad untuk mengubah situasi di Kabupaten Changshan. Meskipun Nyonya Hong yang berkuasa, mereka tidak akan dengan mudah menargetkan 3 keluarga lainnya, karena itu akan memaksa mereka untuk bersatu dan melawan keluarga Cheng. Situasi di paviliun Miaodao sangat istimewa. Tuan Wen dan Long Qi terbasmi satu persatu. Su Tang masih muda, dan ia baru beberapa hari memimpin paviliun Miaodao. Ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Cheng, dan keluarga Cheng tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Demikian pula, Su Tang tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Saat fajar, Su Tang, Wen Xiang, Xiao Buhui, Tong Fei, dan Mo Xiaobai berkumpul di gedung belakang paviliun Miaodao dan mulai membuat pengaturan akhir. Ini uang emas dari Bank Heng Yuan. Su Tang meletakkan setumpuk uang emas di atas meja. Mo Xiaobai menemukan beberapa orang asing untuk menerbitkan uang emas ini. Denominasinya semuanya 100 atau 200. Uang ini tidak akan membuat kita curiga, dan tidak ada cara untuk melacaknya. Jadi, kita masing-masing bisa mendapatkan 8.000. Wen Xiang dan yang lainnya tampak biasa saja, tetapi Mo Xiaobai tampak sedikit bersemangat. Ia tidak menyangka akan mendapat bagian sebesar itu. Sayang sekali properti paviliun Miaodao tidak bisa dijual. Kalau tidak, pasti akan membuat keluarga Cheng khawatir. Kalau kita semua pergi, kita tidak tahu siapa yang akan diuntungkan pada akhirnya. Su Tang berkata, Xiaobai, bagilah uang emasnya. Baik, Tuan. Mo Xiaobai mengambil uang emas itu dan membaginya satu persatu. Ini terakhir kalinya kita kumpul, kan? Kita akan jalan masing-masing mulai sekarang. Hehe, Xiao Buhui menghela napas, Xiaobai, kamu belum pernah dapat tiket emas sebanyak ini, kan? Sudah memutuskan mau kemana? Lebih baik tidak usah bertanya, kata Su Tang, ayo kita pergi sendiri-sendiri, supaya kalau ada yang kena masalah, yang lain tidak kena. Benar, Xiao Buhui mengangguk. Tiket emas hampir terbagi, dan Wen Xiang tiba-tiba bertanya, sudah selesai. Mo Xiaobai sedikit gugup. Mungkinkah dia tidak puas? Apakah dia pikir orang sekecil dia terlalu banyak minum? Akhirnya aku mendapatkannya. Wen Xiang meraih uang emas itu sambil tersenyum, berdiri, dan berjalan keluar dengan gontai selamat tinggal semuanya. Aku harus segera meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Xiao Buhui dan Tong Fei sama-sama tercengang, dan Mo Xiaobai bahkan lebih tercengang lagi, karena Wen Xiang bertanggung jawab atas mata rantai terpenting. Tanpa menahan Gu Qijue, Su Tang tidak akan pernah berhasil. Su Tang mencium aroma itu diam-diam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ketika sampai di pintu, Wen Xiang berbalik lagi dan bertanya dengan nada penasaran, mengapa kamu tidak menghentikanku? Kakimu ada di tubuhmu.
Kalau kau mau pergi, siapa yang bisa menghentikanmu? Kata Sutang sambil tersenyum kecut. Aku benar-benar ingin kabur, tapi melihatmu seperti ini, aku tak tahan lagi. Wen Xiang tertawa dan berjalan mundur perlahan. Ia duduk di kursi, lalu senyumnya perlahan memudar. Ia menatap Sutang dan berkata-kata demi kata ingat, kau berutang 2 kali padaku. Aku tidak akan lupa, kata Sutang. Wen Xianglah yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan kali ini, ia benar-benar berutang budi pada Wen Xiang. Sudah kubilang, Tuan Wen bukan tipe orang yang akan lari dari medan perang. Xiao Buhui tersenyum. Mudah sekali kau mengatakannya. Wen Xiang mengerutkan kening. Pria tak berperasaan ini telah mempercayakan tugas paling berbahaya kepadaku. Jika kau jadi kau, maukah kau melakukannya? Jika memang seberbahaya itu, kau pasti sudah menolaknya sejak awal, kata Xiao Buhui. Apa maksudmu? Wen Xiang mengerutkan kening. Dia bilang kau tidak takut pada Gu Qijue. Tong Fei tiba-tiba menyela, dia pernah bilang kalau ada Grandmaster yang muncul di antara kita berempat, pasti kaulah orangnya. Apa yang kau tahu? Gumam Wen Xiang, secercah kesedihan terpancar di matanya. Sutang mengganti topik pembicaraan Xiao Bai, apa kau siap? Begitu kita memasuki kuil lonceng emas, kau akan segera berangkat. Tuan, jangan khawatir, saya sudah menyiapkan lebih dari selusin barel minyak tanah. Dalam waktu paling lama setengah jam, paviliun Miao Dao akan menjadi tumpukan abu, tak tersisa apapun. Mo Xiaobai berkata, juga, saya sudah mengumpulkan semua informasi dan daftar yang disembunyikan di tempat lain. Saya pasti tidak akan membiarkan keluarga Cheng memanfaatkannya. Baiklah, Sutang menghela napas, maafkan aku, Kakak Long. Suasana di aula menjadi melankolis, dan aromanya masih kurang sedap. Xiao Buhui dan Tong Fei telah bekerja keras untuk paviliun Miao Dao selama lebih dari 10 tahun. Mengetahui bahwa paviliun Miao Dao akan segera menjadi debu dan terlupakan, tentu saja mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. 50.